untuk meeting yang kita jadi personalnya karena waktunya lebih panjang ya. Kalau depan kan kita terus ada kesempatan setiap satu akan saya melakukan untuk menjadi kenal dan berbagi ilmu aja. Yang saya sampaikan ini mungkin bukan saya terlalu soto ya, tapi juga di sini saya berharap teman-teman kalau ada yang punya wawasan atau pengetahuan tentang konservasi tangga bagaimana, saya sangat berterima kasih bersedia untuk mempresentasikan. Nah mungkin waktu pertama kita juga sudah mempresentasikan pemakaian tangga ya. Di sini mungkin yang saya presentasikan karena banyak temuan-temuan yang di lapangan cara penggunaan tangga yang tidak baik dan tidak benar dan tidak sesuai dengan standarnya. Jadi di sini mungkin akan saya sampaikan dulu pagi hari ini prosesnya atau pembicaranya terkait materi untuk bekerja di ketinggian. Karena kita juga sudah banyak bekerja di ketinggian dan beresiko terjadinya terjatuh. Mungkin teman-teman tahu ya, yang saya pakai ini apa? Body harness. Ada yang nggak tahu body harness? Ada nggak? Apa cuma ada yang sebenarnya tahu tapi tidak tahu? Pernah saya menemukan, Pak ini body harness. Oke, mereka juga jawab dengan bagus ya kan, tapi tidak tahu cara memakainya. Nah, saya juga waktu kejadian, waktu ada mungkin yang awal-awal tim yang pernah datang dari awal, ada tim yang merakit kantor ini kerja di ketinggian pasang atap, pakai body harnessnya kebalik Pak. Jadi saya nggak tahu, saya bingung, sampai saya pengen belajar itu gimana caranya. Jadi dia bukan makainya untuk penggantungan ininya itu adanya di bawah. Terus saya tanya bagaimana cara untuk menyantelin ya Pak. Berarti kalau Bapak dicantelin pola ininya di bawah, berarti nanti jatuhnya balik dong. Nah itulah. Jadi di sini mungkin akan saya kita saling-saling sharing aja ya. Mungkin kalau ada teman-teman MK itu salah Pak. Jadi jangan malu bilang saya salah ya. Kita penggunaan body harness ini adalah namanya full body harness. Jadi body harness itu kan terbagi banyak ya. Ada yang harness yang pinjang saja, ada yang body harness seperti ini tapi tidak ada kaitannya. Nah, kalau ini semua full body harness dengan 2 layer atau 2 hook. Untuk cara pemakaiannya, satu yang kita sering tanya jawab, apakah saya sudah memakai body harness ini dengan sempurna? Oke, kalau belum berarti teman-teman di sini memang luar biasa. Apa sih kekurangan saya untuk satu poin untuk memakai body harness ini? Dikaitkan apa? Salah satunya? Kunci badan. Oke. Yang saya pakai ini, inilah adalah salah satu yang saya temukan di lapangan. Tapi saya belum pernah temukan teman-teman menggunakan body harness seperti ini. Tapi di proyek sebelumnya ada Pak. Mereka kerja di ketinggian hanya untuk mengkamuflase, ada safety, ada pengawas. Dia mereka kerja di ketinggian hanya menggunakan seperti ini dengan nekatnya. Saya pertama ketipu juga, saya lihat, pakai body harness keren banget ya kan. Hook dicantolin. Nah, pas saya perhatikan berat badan saya dari belakang, saya nggak karena kasat mata, dia menggunakan dengan seadanya hanya pakai seperti ini. Dampaknya apa Pak? Ada yang tahu? Pasti terjatuh. Kenapa bisa terjatuh? Dia kan sudah pakai body harness. Nah, ibarat kalau kita pakai gesper atau pakai sepatu yang tidak ada talinya tapi tidak diikat, itu masih bisa terlepas ya. Ini potensinya banyak ini. Ini saat kita dicantolkan di satu media, ini dia terakat. Nah, ini kita akan merosot, ya kan? Jadi kayak buka baju. Mereka percuma memakai ini. Oke, untuk yang poin selanjutnya, mungkin ini kekurangannya, ini untuk pengikat pahannya Pak ya. Nah, pengikat pahannya itu wajib kita gunakan atau kita pasang. Inilah adalah untuk pemasangan body harness. Lingkar paha harus digunakan. Apa cukup seperti ini aja? Apalagi kurang? Ya. Ini kenapa di pas saya? Tidak dipasang. Oke. Jadi pinggang saya pasang. Ada lagi yang kurang Pak? Ada. Oke, tidak ada. Nah, ini salah satu kita berinteraksi
biar teman-teman juga mungkin ada yang nggak tahu cara memasang body harness, malu ya, kita jangan malu gitu. Oke, setelah yang saya pasang ini yang teman-teman request semua, apakah sudah oke? Apa yang belum? Cantolin hook. Oke, ini hook di mana Pak posisinya? Saat kita bekerja, haruskah kita begini? Biar tahu nih, wih bunyi nih. Tali layar double hook ini kita taruh di dari pinggang. Tapi teman-teman harus melihat juga, memastikan ini masih ada namanya sudah sempurna, tapi masih kurang sempurna. Kenapa saya bilang kurang sempurna? Karena cara pemakainya saya ini masih los. Ini masih ada beberapa lima jari. Di sini masih ada 5 jari. Nah, jadi kita harus mengaitkan tidak terlalu kencang, tidak terlalu apa namanya longgar, terlalu longgar juga. Nah, jadi kita harus menyesuaikan karena resiko tingkat jatuh ini ada hentakan semua di sini Pak, dari paha dan pinggang. Kalau ini tidak tadi saya pasang tidak sempurna, inilah teman-teman harus mengatur untuk kekencangan. Nah, kita ngepas-ngepasin lah. Dan ini juga diperhatikan ya, jangan sampai ini nyangkut di lato-lato. Nah, saat kita jatuh itu lipat sekali Pak kalau kejepit lato. Ini beban kita tertarik ini. Nah, jadi kita ngatur sambil kita setelan, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor. Kita ambil yang sedang-sedang saja. Oke. Dan untuk selanjutnya, kita harus wajib selalu memeriksa namanya hooknya. Nah, kebanyakan ini sudah tidak berfungsi dan tidak main, betul tidak? Banyak temuan ininya sudah tidak ada penguncinya, dari hooknya modelnya sudah terbuka, terlalu langa. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Tidak sembarangan kita pakai apa, saya sudah pakai tapi dari hooknya saja kita tidak ada namanya untuk pemeriksaan secara berkala saat kita menggunakan body harness, apakah ini body harness sudah oke layak dipakai. Dan untuk pemeriksaan talinya, nah ini keadaannya sudah retas atau tidak ya. Jadi teman-teman jangan mempercayai dengan tali untuk pengaman ini ya, dengan tali atau sebutannya layarnya ya. Banyak juga yang sudah retas, terkopek-kopek atau sudah hampir nyaris putus. Nah itu semua harus ada kesatuan, kita harus namanya pengecekan. Dan kalau body harness yang bagus itu dia ada kadar luasannya, dan seharusnya body harness seperti ini dan semacam ini sudah tidak layak dipakai Pak. Dia yang layak itu ya body harness teman-teman apa sih namanya, yang orang-orang spider tahu nggak, itu beda sekali tuh. Itu banyak pengikatnya dan benar-benar safety-nya. Dan di sini itu ada busanya, di sini ada busanya. Dan satu body harness itu harganya paling murah 2.800.000. Itu untuk standar yang sudah dipakai. Cuma karena kita di struktur ini sudah paling yang terbagus, kita menggunakan dengan fungsinya, dengan kelayakan kita saat bekerja. Jadi pemeriksaan body harness, cara pemakaiannya yang tadi sudah saya sampaikan, tolong kita sempurnakan. Dan untuk sebelum kita naik, kita bisa kaitkan dulu pinggang kita ke samping. Jadi kita jalan nggak kayak tadi ya, kayak bleber-bleberan ya. Ini sengaja dilepas biar bunyi gitu kan. Nih ada orang pakai body harness. Dan tahu nggak fungsinya ini body harness untuk 2 layar itu? Untuk apa? Kan ada yang 1, ada yang 2. Buat naik. Nah, untuk pemindahan tempat. Tuh. Jadi mungkin ada teman-teman yang tidak paham fungsinya untuk apa, taunya ya untuk dicantolin Pak biar nggak jatuh. Jadi di sini mungkin ada media. Saat kita naik yang pertama itu kita cantolkan dulu. Jadi jangan orang kebanyakan naik ke suatu titik yang tertinggi itu mereka hanya mengandalkan naik dulu, ya kan? Dalam artian naik dulu, dia naik seperti ini, udah pakai body harness tidak ada fungsinya. Mungkin itu kebanyakan rata-rata seperti itu. Nanti begitu dia sudah sampai atas, nah baru dia mencantolkan. Fungsinya tidak dapat lah ya, nggak ada ya. Nah itulah, jangan seperti itu. Jadi kita ulang kembali,
saat kita menaik ketinggian, apabila kita ada terjadi ketinggian menggunakan scaffolding, ini adalah fungsinya dua layar ini untuk continue saat kita jalan menuju tangga. Oke, Pak, kan ribet Pak, naik pasang, tapi memang itu ketentuan dan aturannya, cara penggunaannya. Yang satu sudah diamankan, satu kita pegang untuk naik ya. Kita secara kontinu, sudah ada ketinggian kita aturkan. Poin berikutnya ini harus terjangkau juga dari kita, jangan terlalu jauh. Nah ini kita naik, apabila kita terjadi oleng atau terjatuh, ini masih terjatuh Pak. Terus next sampai selanjutnya, contoh ini paling atas kita cantolkan. Nah seperti itu. Nah untuk pekerjaan ketinggian yang menggunakan tangga, ada kategori yang menggunakan body harness juga, karena itu yang lebih dari 3 meter. Fungsinya untuk alat pelindung diri saat kita terjatuh. Medianya di atas, misalnya ada pekerjaan yang bisa kita cantolkan yang tidak menggunakan scaffolding, tetap kita bekerja titik poinnya tetap di bawah, kalau bisa di 2 garis merah untuk perbatasan standar penggunaan tangga langsung kita cantolkan. Dan di sini masih ada, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang kerja di LG atau yang kerja di lantai 1, masih menggunakan tangga yang tidak sesuai dengan ketinggian dan kapasitas untuk mereka bekerja. Ini tingginya berapa meter? 3. Hah? 3 meter. Ada yang berani berdiri di atas ini? Ada yang berani nggak? 200 tuh tidak boleh kan? Tapi masih ada juga yang berani Pak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. 200 Itu sambil nge-wearing lagi ya kan. Dia dengan PD-nya tidak ada keneknya yang megangin. Dia diri di paling pucuk coba. Nggak ada tuh namanya, dia memikirkan saya jatuh nggak ya. Terus kalau jatuh saya sakit nggak ya. Nah, tidak diperbolehkan. Jadi pemeriksaan untuk pemakaian tangga itu kuncinya juga harus dikunci. Walaupun teman-teman sudah bilang ini dikunci, ini salah satunya. Ini ada satu kekuatan untuk penggunaan tangga aluminium. Nggak berarti teman-teman sudah mengandalkan kunci di atas. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi tolong untuk semua komponen-komponen tangga, baik dari karet, ini diperhatikannya untuk keseimbangan. Dan ini juga untuk dasar apabila ada listrik-listrik yang menyentuh, menyengat, ini ada proteksi untuk tidak langsung kita terkena namanya aliran listrik. Dan cara buat tangga kalau untuk pindahin itu tidak, nah, dan kayak gitu, itu tidak diperbolehkan. Kita harus ngerti. Salah satunya untuk menjaga tetap tangga ini kokoh, tidak ada namanya kerusakan. Ini kan enteng ya Pak, akan pemindahannya. Ini bukan yang tadi saya sampaikan, Pak. Dek, geser dek, ya. Nah, itu terlalu barbar. Kita nggak diajarkan bekerja seperti itu. Itu juga masih. Dan hasilnya apa? Proteksi atau kaki-kaki tangga itu rusak, betul tidak? Banyak kan sini sudah rusak karena yang tadi cara mereka untuk memindahkan dengan cara mereka dia sendiri atau disebutkan cara barbar. Nah, jadi saya mengingatkan kembali untuk penggunaan tangga, jangan sampai kita melebihi kapasitas garis merah. Baik itu yang 2 meter, 2,5 atau 3 meter, kita harus ada posisi di bawah ya. Jadi saya ingatkan kembali, saya bekerja di LG atau di lantai 1, saya kembali lagi. Jadi railing kita itu kalau scaffolding, itu kita ada di posisi di setengah badan Pak. Fungsinya kita anjurkan di anak tangga dari atas 2 atau 3, ini kita harus ada di posisi seperti itu. Di sini alat kerja kita. Jadi ini fungsinya kalau scaffolding ini railing tumpuan badan kita, saat kita oleng kita ada pegangan. Kalau kita diri di atas, pegangannya apaan ya kan? Yang ada langsung terjun bebas. Ya kalau jatuh bisa jatuhnya dengan baik mendarat ya kan? Iya. Tapi kan tidak mungkin seperti itu ya. Nah itulah. Jadi kita pagi hari ini tolong dengan sharing ini, saya di sini juga bukan untuk semata-mata mengajarkan teman-teman. Mungkin ilmu saya yang saya sampaikan berbagi pengetahuan, lebih tahu lah teman-teman. Jadi saya minta kalau ada sharing-sharing seperti ini, saya mengizinkan teman-teman
untuk menjelaskan di sini biar saya juga dapat ilmu dari teman-teman juga. Nah, mungkin pagi hari ini ada pertanyaan dari yang tadi saya sampaikan untuk penggunaan tangga yang baik, untuk pemasangan bulir harness, cara kerjanya seperti apa. Nah, mungkin itu yang harus kita terapkan dan ajarkan ke teman-teman kita juga yang belum tahu cara penggunaan tangga dan pemakaian bulir harness. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Oke, cukup. Mungkin nextnya nanti akan saya ada namanya juga pembelajaran atau training untuk penggunaan APAR. Mungkin hari Sabtu besok. Saya sih maunya ada medianya ya. Medianya ada APAR-nya, ada medianya. Tapi saya minta izin juga, kalau tidak bisa diizinkan, saya akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan APAR yang baik dan bagaimana cara semua komponen itu semua teman-teman tahu. Oke, cukup hari ini. Teman-teman juga mau bekerja. Kalau tidak ada pertanyaan atau ada tambahan dari Pak Arik? Cukup ya. Oke, kalau cukup, mari kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita minta kepada Allah di pagi hari ini. Ya, kita berangkat dengan sehat, pulang dengan sehat. Amin. Menjadi kemenangan apa? Doa mulai. Doa selesai. Kita IRL dulu untuk lebih semangat pagi hari ini. Sehat, Bos! Hey! Selamat pagi, selamat pagi.